Untuk share screen sebelumnya. Iya boleh, teman kelompok saya, silakan di-share screen terlebih dahulu. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dan dokter. Di sini kami dari tim 2 akan mempresentasikan tentang sistem somatosensori dan vestibular postur, keseimbangan dan perubahan gaid pada manusia. Boleh next selanjutnya. Ya, di sini kami beranggotakan ada Angela Saurulita Simbolon, Bilal, Eis, Firda, Hanifah Rahmatika, dan Hanifah Basalamah, Mila, Prapangesti, Putri Nabila, Raski Audi, Resti, dan Tommy. Ya, di sini kelompok kami akan membahas tentang yang pertama adalah sensori reseptor, yang kedua sentuhan, yang ketiga nyeri, yang keempat postur, dan yang kelima keseimbangan, dan yang keenam perubahan gaid. Yang pertama itu ada sensori reseptor. Sensori atau reseptor yaitu suatu organ atau sel yang berguna untuk menerima stimulus atau rangsangan. Dengan menggunakan alat ini, sistem saraf mengenali perubahan dari beragam bentuk energi, baik itu pada lingkungan sekitar, di dalam, ataupun di luar. Kemudian, adapun fungsi dari saraf sensorik ialah untuk membawa sebuah sinyal dari suatu organ yang memberi respon terhadap rangsangan menuju sumsum tulang belakang dan juga otak. Informasi yang berjalan dari satu poin ke poin lain, ini disampaikan menggunakan sistem saraf pusat. Ya baik, selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas. Terima kasih. Ya baik, untuk yang selanjutnya ya lokasi sensorik atau reseptor. Yang pertama ada eksteroreseptor. Eksteroseptor, yakni sebuah perasaan tubuh pada permukaan kulit berupa sensasi raba, nyeri, dan suhu. Yang kedua, proprioseptor merupakan suatu perasaan tubuh bagian dalam, yakni di tendon, otot, dan sendi. Yang ketiga, introseptor adalah perasaan badan di alat viscera atau alat-alat bagian dalam, misalnya usus, jantung, lambung, dan organ lainnya. Jenis stimulus sensorik. Jenis stimulus sensorik diantaranya ada fotoreseptor. Fotoreseptor merupakan organisme penerima sensorik yang dapat mendeteksi adanya perubahan cahaya yang dilakukan oleh sel fotoreseptor di bagian retina mata. Yang kedua, mekanoreseptor, sebuah kelompok reseptor sensorik untuk menemukan sebuah perubahan tekanan, alat pendeteksi sentuhan atau rasa laba atau sentuhan mengamati tegangan di pembuluh darah. Yang ketiga, termoreseptor, sementara penerima sensorik ini untuk menemukan perubahan suhu. Contoh pada bulbus Krause untuk mendeteksi suhu dingin dan akhiran Ruffini untuk deteksi suhu panas. Yang keempat, nosiseptor. Pendeteksian oleh reseptor sensorik ini dapat merasakan nyeri dan merespon tekanan yang diciptakan oleh kerusakan jaringan yang disebabkan trauma kimia ataupun fisik. Contoh untuk rasa nyeri reseptornya adalah akhiran saraf bebas dan untuk tekanan yang ada pada corpusculum Golgi. Yang kelima, chemoreseptor. Jenis reseptor chemoreseptor ini akan mendeteksi sebuah rangsang kimia seperti bau-bauan yang diterima hidung oleh sel reseptor olfaktorius, rasa makanan yang dikecap lidah. Reseptor kimiawi untuk mendeteksi oksigen dalam pembuluh darah, untuk mendeteksi perubahan osmolalitas cairan darah yang ada pada osmoreseptor dan menemukan perubahan kadar gula darah yakni glukoreseptor di hipotalamus. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin bisa yang sebelumnya ya teman-teman, slide sebelumnya. Ini adalah rangkuman dari tadi, mungkin agar mempermudah belajarnya juga. Yang tadi mekanoreseptor, reaksi terhadap
energi mekanis dan sentuhan. Tempatnya itu ada di kulit, bibir, telinga, dan namanya itu Meissner, yaitu sentuhan, Pacini, tekanan. Lalu ada kemoreseptor, reaksi terhadap zat kimia, tempatnya itu ada di hidung. Lalu ada termoreseptor, reaksinya terhadap suhu, tempatnya di kulit, namanya itu ada Ruffini, panas, dan Krause, dingin. Lalu ada fotoreseptor, reaksi terhadap cahaya, tempatnya itu ada di mata. Lalu ada baroreseptor, reaksinya terhadap tekanan darah, dan proprioreseptor, reaksinya terhadap keseimbangan. Jenis serabut sensorik. Jalur sensorik somatik menyebabkan informasi dari reseptor sensorik ke area somatosensorik primer di korteks cerebri. Jalur tersebut yaitu yang pertama first order, menghantarkan impuls ke SSP, yaitu ke brainstem atau medula spinalis. Lalu yang kedua second order, menghantarkan impuls dari brainstem atau medula spinalis ke talamus, menyilang ke sisi kontralateral tubuh. Lalu third order, menghantarkan impuls dari talamus ke korteks sensori primer atau gyrus pas central lobus parietalis. Akson kolateral dari neuron sensoris somatik secara simultan membawa sinyal ke cerebellum dan dermatio reticularis di batang otak. Lalu ada sentuhan yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian ada definisi sentuhan. Sentuhan, istilah ini menunjukkan pada suatu bentuk kontak fisik yang dilakukan seseorang pada orang lain. Dimensi berupa sentuhan memainkan peran yang penting dalam interaksi kita dengan dunia luar. Secara fisiologis, persepsi terhadap sentuhan yang dirasakan oleh seseorang sangat mempengaruhi respon fisiologis individu tersebut. Ketika individu merasakan kontak fisik atau sentuhan pada situasi yang tidak nyaman, ambigu, atau menakutkan, maka akan meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan koaktivasi sistem simpatetik, serta sebaliknya. Reseptor sentuhan. Reseptor sentuhan terdiri dari macam-macam jenis dan banyak ditemukan di kulit. Mereka semua berperan dalam menjalankan fungsi saraf sensorik untuk merasakan sentuhan, getaran, tekanan, dan tekstur suatu benda. Sensasi sentuhan atau taktil mempunyai pendeteksi reseptor yang sama terhadap rangsangan raba, tekan, dan getaran. Terdapat setidaknya 6 reseptor dari sensasi sentuhan, yaitu yang pertama beberapa ujung saraf bebas, yang dapat dijumpai di semua bagian kulit dan jaringan-jaringan lainnya. Dapat mendeteksi raba dan tekan. Contohnya, kontak ringan pada kornea mata yang tidak mengandung jenis ujung saraf lainnya, saraf lain kecuali ujung saraf bebas, dan dapat merasakan sensasi raba dan tekan. Yang kedua ada reseptor raba dengan sensitivitas tinggi, yakni badan Meissner yang merupakan duluran ujung saraf berkapsul dari saraf sensorik besar bermelin. Di dalam kapsul ini terdapat banyak percabangan terminal filamen saraf. Badan Meissner beradaptasi dalam waktu sepersekian detik sesudah dirangsang, yang berarti bahwa reseptor ini terutama peka terhadap pergerakan objek di atas permukaan kulit, seperti juga terhadap getaran frekuensi rendah. Yang ketiga, ujung jari dan daerah-daerah lainnya yang mengandung banyak badan Meissner biasanya juga mengandung banyak reseptor taktil yang ujungnya meluas. Yang salah satunya adalah diskus Merkel. Reseptor ini berperan dalam mengantarkan sinyal tetap
yang dapat menyebabkan orang dapat terus-menerus mendeteksi sentuhan suatu objek pada kulitnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang keempat, ada pergerakan sedikit saja pada rambut tubuh manapun akan merangsang serat saraf yang mengelilingi pangkalnya. Jadi, setiap rambut dan serat saraf basalnya yang disebut organ ujung rambut atau hair end organ juga merupakan reseptor raba. Yang kelima, di lapisan kulit yang lebih dalam dan juga di jaringan dalam banyak dijumpai rufini atau rufini ending yang bercabang banyak, ujungnya berkapsul. Adaptasi ujung rufini ini sangat lambat sehingga reseptor ini penting untuk mengirimkan sinyal perubahan bentuk jaringan yang terus-menerus. Misalnya sinyal raba dan tekan yang dalam dan berkepanjangan. Selanjutnya. Yang keenam, ada badan Pacini. Terletak tepat di bawah kulit dan juga di jaringan fasia tubuh yang lebih dalam. Reseptor ini hanya dapat dirangsang oleh penekanan lokal jaringan yang cepat karena reseptor ini beradaptasi dalam waktu beberapa seperatus detik. Oleh karena itu, reseptor ini terutama penting untuk mendeteksi getaran jaringan atau perubahan mekanis yang cepat pada jaringan. Selanjutnya, yang ketiga ada nyeri, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian nyeri tersebut. Nyeri sendiri itu adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau yang biasa digambarkannya ini dalam bentuk kerusakan tersebut. Nyeri sendiri juga termasuk kondisi di mana seseorang merasakan perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan, yang biasa disebabkannya itu oleh kerusakan jaringan saraf yang telah rusak atau yang berpotensi untuk rusak sehingga mengalami gangguan fungsinya sendiri. Sumber nyeri tersebut itu ada 3, yaitu ada nyeri nociceptif, yang dimana ini terjadi bila ada kerusakan atau cedera pada jaringan tubuh Anda. Cederanya sendiri juga menyebabkan nyeri nociceptif meliputi memar, luka bakar, patah tulang, dan nyeri yang disebabkan oleh keseleo. Yang keduanya itu ada nyeri psikogenetik. Nyeri psikogenik ini nyeri yang dipengaruhi oleh faktor psikologis. Beberapa jenis gangguan mental atau emosional dapat menyebabkan memperberat atau memperpanjang rasa nyeri jenis ini. Yang terakhir itu ada nyeri neuropatik. Nyeri ini timbul karena adanya kelainan pada saraf. Seseorang yang terkena jenis nyeri ini akan merasakan sensasi perih di sepanjang jalur sarafnya yang terkena atau merasakan kebas atau mati rasa. Ya, di sini ada foto dari fisiologi nyeri sendiri, yaitu ada transduksi, konduksi, persepsi, modulasi, dan transmisi. Bisa dilanjut. Nah, untuk transduksi sendiri itu merupakan suatu proses di mana akhiran saraf aleferen menerjemahkan stimulus, misalnya seperti tusukan jarum, yang ke dalam impuls nociceptif. Ada 3 tipe serabut saraf yang terlibat dalam proses ini. Yang pertama ada A beta, A delta, dan yang terakhir itu ada C serabut yang berespons secara maksimal terhadap stimulus non-noxisius. Ini dikelompokkan sebagai serabut pengantar nyeri atau nociceptor. Serabut ini adalah A delta dan C silent nociceptor. Juga terlibat dalam proses transduksi dan merupakan serabut saraf aferen yang tidak berespon terhadap stimulasi eksternal tanpa adanya mediator inflamasi. Yang kedua, di sini ada pengertiannya sendiri untuk transmisi, di mana suatu proses disalurkan menuju cornu dorsalis, medula spinalis, kemudian panjang traktus sensorik menuju otak. Ketiga, ada modulasi, adalah proses amplifikasi sinyal neural terkait nyeri, pain relate neural signal. Proses ini biasanya terutama terjadi di cornu dorsalis, medula spinalis, dan mungkin juga terjadi di level lainnya. Yang terakhir itu ada persepsi nyeri. Di sini merupakan kesadaran akan pengalaman nyeri. Persepsi merupakan hasil dari interaksi proses transduksi, transmisi,
modulasi, aspek psikologis, dan karakteristik individu lainnya. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan kepada teman saya. Baik, selanjutnya mekanisme nyeri perifer. Perangsang nyeri diterima oleh nosiseptor di kulit dan viscera. Sel yang nekrotik akan melepaskan K+ dan protein intrasel yang dapat mengakibatkan inflamasi. Mediator penyebab nyeri akan dihapus. Leukotrien, prostaglandin E2, dan histamin akan mensensitisasi nosiseptor. Selain itu, lesi jaringan juga mengaktifkan pembekuan darah, sehingga melepaskan bradikinin dan serotonin. Jika terdapat pembuluh darah, akan terjadi iskemia dan penimbunan K+ dan H+ ekstrasel yang terjadi akan mengaktifkan nosiseptor yang telah tersensitasi. Perangsangan nosiseptor melepaskan substansi peptid dan peptid SP dan peptid yang berhubungan dengan gen kalsitonin atau CGRP yang meningkatkan respon inflamasi dan menyebabkan vasodilatasi serta meningkatkan permeabilitas vaskuler. Selanjutnya, neuroregulator nyeri. Neuroregulator atau substansi berperan dalam transmisi stimulus saraf dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu neurotransmitter dan neuromodulator. Yang pertama itu neurotransmitter. Neurotransmitter itu mengirimkan impuls-impuls elektrik melewati rongga sinaps antara dua serabut saraf dan dapat bersifat sebagai penghambat atau dapat pula mengeksitasi. Substansi P atau peptida ditemukan pada neuron nyeri di cornu dorsalis atau peptid excitator, berfungsi untuk mentransmisi impuls nyeri dari perifer ke otak dan dapat menyebabkan vasodilatasi dan edema. Serotonin dilepaskan oleh batang otak dan cornu dorsalis untuk menghambat transmisi nyeri. Prostaglandin dibangkitkan dari pemecahan fosfolipid di membran sel, dipercaya dapat meningkatkan sensitivitas terhadap sel. Yang kedua itu ada neuromodulator, dipercaya dapat bekerja secara tidak langsung dengan meningkatkan atau menurunkan efek partikular neurotransmitter. Endorfin atau morfin endogen merupakan substansi sejenis morfin yang disuplai oleh tubuh, diaktifasi oleh daya stres dan nyeri. Terdapat pada otak, spinal, dan traktus gastrointestinal, berfungsi memberi efek analgesik. Bradikinin dilepaskan dari plasma dan pecah di sekitar pembuluh darah pada daerah yang mengalami cedera, bekerja pada reseptor saraf perifer, menyebabkan peningkatan stimulus nyeri, bekerja pada sel, menyebabkan reaksi berantai sehingga terjadi pelepasan prostaglandin. Ya baik, selanjutnya di sini ada nyeri. Nyeri itu dia bisa dibedakan dalam beberapa jenis. Yang pertama itu ada berdasarkan durasi. Kalau berdasarkan durasi ini ada nyeri akut. Nyeri akut itu merupakan nyeri yang berkaitan dengan awitan cepat intensitas yang bervariasi. Nah, biasanya dia mengindikasikan kerusakan jaringan dan dapat berubah dengan penyembuhan cedera. Contoh penyebabnya yaitu pertama trauma, kemudian prosedur invasif, dan juga penyakit akut. Selanjutnya itu ada nyeri kronis. Nyeri kronis ini merupakan nyeri yang terus berlangsung melebihi waktu penyembuhan. Nyeri ini dapat mengganggu pola tidur dan penampilan aktivitas anak yang menyebabkan penurunan nafsu makan dan depresi. Lalu ada berdasarkan etiologi, yaitu yang pertama ada nyeri nosiseptif. Nah, nyeri ini diakibatkan stimulan berbahaya yang merusak jaringan normal jika nyeri bersifat lama. Nah, rentangnya ini dari nyeri tajam atau terbakar hingga tumpul, sakit, atau menimbulkan kram. Selanjutnya ada nyeri neuropati. Nyeri neuropati ini akibat multifungsi sistem saraf perifer dan juga sistem saraf pusat. Nyeri ini berlangsung terus-menerus atau intermenin seperti nyeri terbakar. Selanjutnya itu ada nyeri berdasarkan lokasi, itu ada nyeri somatik. Nah, nyeri ini itu terjadi pada jaringan. Nyeri somatik itu dia terbagi menjadi dua, yaitu superficial dan profunda.
Kalau superficial, dia melibatkan stimulasi nosiseptor di kulit, jaringan subkutan, dan atau membran mukosa. Biasanya nyeri ini terlokalisir dengan baik sebagai sensasi tajam, tertusuk, atau terbakar. Sedangkan kalau profunda, dia melibatkan otot, tendon, dan sendi, fasia, dan tulang. Nah, nyeri ini dia terlokalisir dan biasanya dijelaskan sebagai tumpul, nyeri, atau kram. Selanjutnya itu ada nyeri visceral. Kalau ini terjadi di dalam organ seperti hati, paru, saluran gastrointestinal, pankreas, hati, kandung empedu, ginjal, dan kandung kemih. Nah, nyeri ini dia biasanya dihasilkan oleh penyakit dan terlokalisir buruk, serta dijelaskan nyeri dalam sensasi tajam, menusuk, dan menyebar. Nah, berikut ini ada faktor nyeri. Faktor yang mempengaruhi nyeri, yang pertama itu ada usia dan jenis kelamin. Nah, jadi anak di semua usia itu dia sebenarnya dapat merasakan nyeri, termasuk bayi baru lahir. Nah, anak ini dia bisa menginterpretasikan nyeri sebagai sensasi yang tidak nyaman. Selanjutnya itu faktornya yaitu tingkat kognitif, yaitu faktor kunci yang mempengaruhi persepsi nyeri pada anak. Tingkat kognitif ini dia akan bertambah dengan pertambahan usia. Selanjutnya itu ada pengalaman nyeri sebelumnya. Jadi anak ini dia akan mengidentifikasikan nyeri itu berdasarkan pada pengalamannya dengan nyeri di masa lalu. Ya, selanjutnya yang keempat ada postur. Kontrol postural adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara sistem saraf pusat kita mengatur informasi sensorik dari sistem lain untuk menghasilkan output motorik yang memadai untuk mempertahankan postur tegak yang terkontrol. Sistem visual, vestibular, dan somatosensori adalah sistem sensorik utama yang terlibat dalam kontrol dan keseimbangan postural. Orientasi postural dan keseimbangan adalah dua tujuan fungsional utama dari kontrol postural. Orientasi postural mengontrol keselarasan dan nada tubuh sehubungan dengan gravitasi, permukaan pendukung, lingkungan visual, dan referensi internal. Koordinasi strategi sensori motor untuk menstabilkan pusat massa tubuh selama rangsangan yang dipicu oleh diri sendiri dan eksternal merupakan keseimbangan postural. Kontrol postural yang tepat adalah ketika individu mampu melakukan berbagai aktivitas statis dan dinamis seperti duduk, berdiri, berlutut, berkaki empat, merangkak, berjalan, dan berlari dengan kemampuan untuk mengontraksikan otot-otot yang sesuai yang diperlukan untuk postur garis tengah yang terkontrol, seperti serta kemampuan untuk membuat penyesuaian kecil dalam menanggapi perubahan posisi dan gerakan tanpa menggunakan gerakan kompensasi. Jika salah satu dari tiga sistem yang disebutkan di atas tidak bekerja sebagaimana mestinya, hal itu dapat mempengaruhi kontrol dan keseimbangan postural. Namun, ketika satu sistem terpengaruh, dua lainnya dapat dilatih. Untuk mengimbanginya, jika lebih dari satu sistem terpengaruh dalam kombinasi dengan keterlibatan SSP, kontrol postural akan lebih terpengaruh. Ada refleks penting yang terlibat dalam kontrol postural yang dikenal sebagai refleks cervicococolik atau CCR, refleks vestibulo-okular atau VOR, dan refleks vestibulospinal atau VSR, yang bekerja sama dengan inti vestibular dan otak kecil. Dibahas dalam modul terakhir sistem vestibular. Visual, vestibular, dan somatosensori adalah tiga sistem keseimbangan kita yang terkait erat dengan postur kontrol. Selanjutnya keseimbangan. Halo. Coba balik ke nanti tunggu dulu keseimbangan. Balik ke depan. Habis saya ngomong sebentar. Lagi sampai depan. Nyeri. Lanjut, ini paling depan ini. Lagi.
Oke. Ya, setelah ini gambar yang tadi, gambar satu lagi. Ini ya, sebentar. Jadi ini gambar Tractus spinothalamicus. Ya, Tractus spinothalamicus. Jadi kalau ada nyeri dalam bentuk apapun itu diterima oleh reseptor. Seperti yang disebutkan di depan, ada reseptor, ada fotoreseptor, mekanoreseptor, ada lain-lain reseptor. Tapi nyeri yang diterima oleh kulit itu kita sebut nyeri eksteroseptif. Eksteroseptif ya, nyeri panas, nyeri, kemudian sentuhan, rabaan, itu nyeri eksteroseptif. Nyeri eksteroseptif itu melalui, disebutkan ada 3 menyilang. Jadi dia menyilang di medula spinalis. Artinya dia melewati ke arah kornu anterior, terus ke kornu posterior, terus menyilang melewati batang otak brainstem, medula oblongata, pons varuli, sama medula spinalis, terus di talamus di ventroposterolateral talamus, terus ke pusat nyeri, pusat sensorik di otak. Di pusat sensoriknya itu kita sebut area 312 Brodmann atau area postcentralis, lobus parietalis. Jadi pusat sensorik di lobus parietalis. Itu untuk sensorik eksteroseptif. Nyeri tekan, nyeri raba, nyeri sentuhan itu melalui menyilang di medula spinalis. Beda dengan proprioseptif, ada nyeri raba tekan, nyeri getar, nyeri tekanan, itu adalah proprioseptif. Proprioseptif tidak menyilang, langsung masuk ke bagian posterior, di fasciculus coneatus dan fasciculus gracilis, terus sampai ke ventroposterolateral thalamus, kemudian ke pusat sensorik di otak. Itu kita sebut serabut yang menerima proprioseptif. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini ada serabut neuron pertama, neuron kedua, dan neuron ketiga, maka untuk eksteroseptif, neuron pertamanya dari reseptor, terus diteruskan ke medula spinalis. Dari medula spinalis ke talamus, neuron kedua. Dari talamus ke pusat sensorik, itu neuron ketiga. Kalau proprioseptif, langsung. Jadi dari reseptor, kemudian langsung ke bagian posterior, di fasciculus coneatus dan fasciculus gracilis, ya. Terus itu yang pertama. Yang kedua dia ke posterolateral, ke talamus setelah melewati brainstem. Brainstem itu ada mesencephalon, ada medula oblongata, pons varuli, sama mesencephalon. Terus kemudian menuju ke arah ventroposterolateral thalamus, dan dari sana ke pusat sensorik di mana? Di area 312 Brodmann, lobus parietalis. Jadi serabut-serabut sensorik itu kita sebut serabut sensorik itu sebagai serabut afferent. Jadi afferent dari pinggir, manifestasinya di otak. Ya, dari pinggir melalui Tractus spinothalamicus lateral untuk eksteroseptif, kemudian Tractus spinothalamicus posterior untuk proprioseptif. Ya. Nah, kalau serabut sensorik, serabut nyeri sensorik lain lagi itunya manifestasi. Lanjut, kita lihat yang nyeri. Nyeri. Nah, ini
nyeri ini mengalami beberapa proses disebutkan tadi. Yang pertama, nyeri itu di reseptor, di transduksi dibentuk di reseptor. Kemudian dari reseptor disampaikan ke medula spinalis, ya, ditransmisikan, transmisi, kemudian naik ke ventroposterolamus, dimodulasi. Modulasi itu amplifikasi itu dibesarkan atau dikecilkan. Jadi kemudian sampai di otak ada persepsi. Jadi persepsi pada tiap orang itu berbeda-beda tentang nyeri. Setiap orang mengalami manifestasi perasaan nyeri yang berbeda-beda karena yang menentukan adalah persepsi di dalam otaknya manusia. Sehingga kadang-kadang makanya disebut salah satu nyeri sebagai nyeri psikogenik. Jadi nyeri psikogenik ini lebih nyeri daripada nyeri yang lain karena itu dipersepsikan, dibayangkan oleh otaknya sendiri, ya. Itu prosesnya ada transduksi, transmisi, modulasi diamplifikasi, itu maksudnya diperbesar atau diperkecil, kemudian sampai di otak dipersepsikan. Manifestasinya tetap di pusat nyeri, pusat di sensorik, di pos centralis lobus parietalis, ya. Baik, lanjut. Nah, mekanisme nyeri itu melalui neurotransmitter. Jadi banyak neurotransmitter yang berperan, antara lain misalnya seperti morfin endogen, kemudian seperti bradikinin dan lain-lain, itu yang berperan di dalam di sinapsis, ya, yang nanti yang akan menimbulkan nyeri. Prosesnya nyeri itu dilihat di dalam gambar yang diperlihatkan di dalam presentasi tadi. Slide. Lanjut. Ini belum, ya? Nah, postur. Jadi nanti kalau kelainan traktus spinothalamikus itu ada juga traktus ke arah cerebellaris, itu juga ada traktus ke arah cerebellaris, sehingga nanti kelainan-kelainan yang terjadi di otak itu untuk keseimbangan, kelainan keseimbangan itu bisa terjadi di daerah vestibuler, di kuping, di area inner ear, kuping bagian dalam, atau gangguan keseimbangan itu bisa juga terjadi di cerebellum. Karena cerebellum itu fungsinya untuk koordinasi, mengkoordinasikan seluruh gerakan tubuh. Jadi koordinasi adalah kumpulan dari apa yang dilihatnya, apa yang keseimbangan itu kumpulan dari sentuhan, ya, penglihatan dan reseptor-reseptor lain sehingga timbul keseimbangan. Nah, fungsi apabila terjadi gangguan koordinasi, penderita itu jalannya menjadi tidak normal. Berarti ada kelainan di cerebellum. Kelainan koordinasi di cerebellum itu kita sebut dengan ataksia motorik. Ya. Tapi apabila kelainan itu terjadi di proprioseptif yang tadi kita langsung tadi, kelainan yang timbul adalah ataksia sensorik. Secara dengan tes-tes neurologis, kita bisa membedakan ataksia sensorik itu dengan ataksia motorik. Jadi coba dicari nanti bagaimana membedakannya. Tesnya dengan Romberg, dengan tandem Romberg, tandem gait, sama Fukuda sign. Jadi nanti coba, atau untuk tes ataksia sensorik itu tes tunjuk hidung. Ya, orang tidak mampu untuk megang hidung, dari megang hidung dia bisa pindah ke jidat misalnya. Itu untuk ataksia motorik. Ataksia sensorik kita bisa tes dengan tes Romberg, tes Fukuda atau tandem gait. Nanti di dalam makalahnya disebutkan untuk mentesnya, untuk mengetahui apakah kelainan ini di proprioseptif atau kelainan ini di cerebellum. Jadi ingat dibuat di makalahnya yang akan diserahkan itu nanti cara-cara mengetahui
kelainan-kelainan yang terjadi di daerah sensorik, di daerah cerebral. Jadi untuk kelainan-kelainan sensorik mungkin mudah, ada gangguan rasa di satu sisi misalnya. Kemudian untuk gangguan proprioseptif juga mudah dengan menggerakkan jari ke depan dan belakang. Itu bisa anterior, posterior. Kita bisa menentukan itu kelainan proprioseptif. Karena nanti apabila ada trauma, hemitrauma di medula spinalis kalau terjadi trauma, bisa terjadi hemitrauma, maka manifestasi ekseroseptif dan proprioseptif itu akan berbeda. Itu di klinis disebut dengan sindroma Brown-Séquard syndrome. Brown-Séquard syndrome satu sindroma akibat dari hemilesi dari medula spinalis dengan manifestasi sensorik dan motorik, manifestasi ekseroseptif dan proprioseptif yang berbeda. Ya. Nanti kalau mengetahui kelainan keseimbangan, itu harus juga diketahui apakah kelainan itu di daerah vestibular, di perifer, artinya di perifer itu di inner ear, di telinga dalam, atau di daerah vestibular yang menuju ke cerebellum, atau kelainan di cerebellum. Karena tentu dekatan fisioterapi ketiga kelainan itu akan berbeda-beda. Baik, selanjutnya coba lihat keseimbangan belum ya? Selanjutnya di sini ada definisi dari keseimbangan. Ya, silakan lanjut keseimbangan. Keseimbangan adalah istilah umum yang menjelaskan kedinamisan postur tubuh untuk mencegah seseorang terjatuh. Secara garis besar, keseimbangan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengontrol pusat massa tubuh atau pusat gravitasi terhadap titik atau bidang tumpu, maupun kemampuan untuk berdiri tegak dengan dua kaki penting dalam diri seseorang dan sebagai prekursor untuk inisiasi kegiatan lain hidup sehari-hari, terutama bagi manula. Yang pertama ada keseimbangan statis, yaitu merupakan kemampuan tubuh untuk menjaga kesetimbangan pada posisi tetap, atau sewaktu berdiri dengan satu kaki, berdiri di atas papan keseimbangan. Selanjutnya yang kedua ada keseimbangan dinamis, adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan ketika bergerak. Keseimbangan dinamis adalah pemeliharaan pada tubuh, melakukan gerakan atau saat berdiri pada landasan yang bergerak, atau dynamic standing, yang akan menempatkan ke dalam kondisi yang tidak stabil. Next. Nah, di sini ada komponen-komponen pengontrol keseimbangan, antara lain sistem informasi sensoris. Yang pertama ada visual. Yang memegang peran penting dalam sistem informasi sensoris adalah sistem visual. Sistem ini akan memberikan informasi mengenai posisi kepala, penyesuaian kepala agar mempertahankan penglihatan, dan mengatur arah dan kecepatan pergerakan kepala. Karena pada saat kepala bergerak, objek sekitar akan berpindah dengan arah yang berlawanan. Mata akan menjadi monitor tubuh selama melakukan gerakan statik atau dinamik, dan akan membantu agar tetap fokus pada titik utama untuk mempertahankan keseimbangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Izin melanjutkan. Sistem informasi sensoris selanjutnya yaitu adalah vestibular. Komponen vestibular berfungsi dalam kontrol kepala, keseimbangan, dan gerak bola mata. Reseptor sensoris vestibular berada di dalam telinga yang meliputi utriculus dan sacculus serta kanalis semicircularis. Reseptor dari sistem sensoris ini disebut dengan labirinin. Sistem labirinin mendeteksi perubahan posisi kepala dan percepatan perubahan sudut. Melalui refleks vestibulo-okular, mereka mengontrol gerak mata, terutama ketika melihat objek yang bergerak. Mereka meneruskan pesan melalui saraf cranialis 8 ke nukleus vestibular yang berlokasi di batang otak. Next. Baik, selanjutnya adalah sistem stomatosensoris. Terdiri dari taktil atau proprioseptif seperti persepsi kognitif. Informasi propriosepsi disalurkan ke otak melalui koluma dorsalis medula spinalis. Sebagian besar masukan atau input proprioseptif menuju cerebellum, tetapi ada juga yang menuju ke korteks cerebri melalui lemnicus medialis dan thalamus.
Kesadaran akan posisi berbagai bagian tubuh dalam ruang sebagian bergantung pada impuls yang datang dari alat indera bagian dalam. Alat indera tersebut adalah ujung-ujung syaraf yang beradaptasi lambat di sinovial dan ligamentum. Impuls dari alat indera ini dari reseptor aba di kulit dan jaringan lain, serta otot diproses di korteks menjadi kesadaran akan posisi tubuh di dalam ruang. Next. Ya baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan, yaitu ada usia, indeks massa tubuh, jenis kelamin, aktivitas otot, dan juga kekuatan otot. Next. Selanjutnya ada perubahan gait atau perubahan gaya berjalan yang akan disampaikan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada perubahan gait atau perubahan gaya berjalan, di mana perubahan gait ini merupakan hasil integrasi antara tulang, sistem saraf, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer, otot, dan faktor lingkungan seperti sepatu atau permukaan tempat pijakan. Saat berjalan, salah satu ekstremitas akan berperan memberikan support bagi ekstremitas lainnya yang berpindah maju atau berganti gerakan. Ekstremitas akan bergerak bergantian hingga seseorang mencapai tempat yang dituju. Nah, urutan tunggal fungsi tersebut oleh satu ekstremitas disebut dengan gait cycle yang diatur menjadi gerakan secara ritmik terjadi secara berurutan oleh sistem retikulospinal. Dalam siklus gait dimulai dari salah satu kaki bersentuhan tanah hingga diakhiri kontak lantai atau tanah berikutnya oleh kaki yang sama. Parameter dalam analisis gaya berjalan atau gait ini antara lain yang pertama ada step length, yaitu jarak kaki kontak dengan tanah dengan kaki lainnya. Yang kedua ada stride length, yaitu jarak antara kontak kaki dengan tanah dengan kaki yang sama berikutnya. Kemudian yang ketiga ada cadence, yaitu irama jalan. Kemudian yang keempat ada walking velocity atau gait speed, yaitu perkalian antara cadence dengan step length. Lanjut. Nah, berikutnya yaitu satu gait cycle terdapat dua periode, yaitu stance phase dan swing phase, di mana stance merupakan kondisi di mana kaki menyentuh lantai atau tanah dimulai dengan inisial kontak, sedangkan swing didefinisikan yaitu sebagai kaki mengayun dimulai dengan two off. Lanjut. Nah, bisa dilihat di gambar contoh dari stance phase dan swing phase. Yang pertama itu ada fase stance, yaitu meliputi proses heel kontak atau initial kontak, kemudian dilanjutkan dengan foot flat atau loading response, yaitu permulaan kontak kaki dengan tanah, kemudian dilanjutkan dengan mid stance, kemudian heel off atau terminal stance, dan toe off atau press swing. Kemudian fase yang kedua yaitu fase swing, yaitu terdapat proses acceleration atau initial swing, mid swing, dan deceleration atau terminal swing. Nah, durasi terselesaikannya siklus gait dikenal dengan gait time yang terbagi dalam stance time dan swing time. Lanjut. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi gait. Nah, ini salah ya, harusnya gait. Yang pertama itu ada usia, kemudian ada gender atau jenis kelamin, kemudian yang ketiga ada BMI atau indeks massa tubuh atau indeks massa tubuh, kemudian yang keempat ada walking speed atau kecepatan berjalan, dan yang terakhir ada jenis sepatu. Ya, baik. Coba balik ke keseimbangan depan. Sebentar.
Ya, keseimbangan. Lanjut, coba. Ya, jadi keseimbangan itu secara umum dibagi dua, statis dan dinamis ya. Statis yang diam saja, dinamis dengan menggerak, membuat keseimbangan. Lanjut. Coba lanjutin. Ya, yang berpengaruh komponen untuk mengatur keseimbangan itu disebutkan bahwa sistem visual itu akan mempengaruhi keseimbangan, menyangkut posisi kepala, penyesuaian kepala, dan mengatur arah kecepatan pergerakan dari kepala itu sendiri. Itu akan berpengaruh sebagai mengontrol terjadinya keseimbangan. Kita tahu sebagai pusat keseimbangan itu terjadi di vestibular, di telinga dalam, inner ear. Nanti di telinga dalam itu akan disampaikan ke cerebellum. Di cerebellum nanti akan terjadilah, jadi kita bisa membedakan apabila gangguan keseimbangan yang ringan dengan gangguan keseimbangan yang berat. Gangguan keseimbangan yang berat itu umumnya terjadi di daerah vestibular, tapi kita sebut sebagai vertigo, gangguan keseimbangan yang berat. Dengan disertai mual, muntah, dan ada keluhan pada telinga. Jadi telinganya berbunyi atau adanya tinnitus atau adanya berkurangnya pendengaran. Tapi kalau gangguan keseimbangan ringan terjadi di daerah belakang, ya di daerah vestibular, di daerah cerebellar, atau terjadinya di gangguan di daerah arteri vertebrobasilar. Nah, gangguan keseimbangan itu bersifat ringan, tidak ringan, cuman melayang-layang. Jadi sembuhnya lama, tapi kalau yang vestibular di depan sembuhnya cepat, yang belakang sembuhnya lama, terus penyebabnya akan bisa bertambah berat. Jadi jangan terkecoh bahwa gangguan keseimbangan yang ringan itu jauh lebih baik daripada yang berat. Coba lanjut slide-nya. Ini vestibular yang disebut labirintin. Labirintin itu terdiri dari sakulus dan terdapat di telinga dalam, di inner ear. Jadi telinga ke dalamnya di daerah keseimbangan yang disebut dengan labirin. Jadi reseptor sensorik itu melalui sistem labirin untuk keseimbangan. Right? Nah, somatosensorik seperti yang disebutkan dari awal tadi bahwa proprioseptif itu adalah merupakan serabut saraf yang langsung dari reseptor melalui fasciculus coneatus dan fasciculus gracilis di columna dorsalis, di belakang, di bagian dorsalis dia berjalan serabutnya, traktusnya melalui fasciculus coneatus dan fasciculus gracilis. Fasciculus coneatus dan fasciculus gracilis itu ada di columna dorsalis, ya, sebagian menuju ke cerebellum, tapi sebagian lagi menuju ke thalamus, melewati brainstem. Jadi melalui brainstem itu ada lemniscus medialis di mesencephalon, kemudian ada thalamus di diencephalon. Jadi ada otak itu telencephalon, di bawahnya ada diencephalon terjadi di thalamus, hipotalamus, sama epithalamus. Kemudian di bawahnya lagi nanti ada brainstem. Brainstem ada mesencephalon, ada pons faruli, ada medulla oblongata. Dari medulla oblongata dilanjutkanlah medulla spinalis sampai lumbal 2, ya. Sampai lumbal 2. Nah, di belakang dari pons itu terdapatlah cerebellum, otak kecil yang berfungsi untuk koordinasi. Jadi koordinasi dari sistem visual, sistem proprioseptif, sistem sistem keseimbangan. Jadi vestibular keseimbangan, terus proprioseptif, kemudian sistem somatosensorik itu proprioseptif, vestibular, dan penglihatan visual, ya. Jadi dari sana timbul keseimbangan. Nah, membedakan antara apakah keseimbangan itu terjadi kelainan di daerah inner ear, daerah labirintin, atau di daerah otak, dan melihat
terlihat dari bola mata. Gerakan bola mata itu nystagmus, gerakan ritmik dari bola mata ke kiri dan ke kanan itu nystagmus horizontal, itu biasa terjadi pada kelainan di daerah vestibular perifer artinya. Kemudian tapi kalau kelainan itu terjadi di daerah sentral, di cerebellum, di vestibular sentral, jadi dari vestibular saraf nervus vestibular ke arah cerebellum, maka gerakan bola mata itu akan bergerak rotator atau berputar-putar atau vertikal. Itu membedakan apakah kelainan itu di perifer atau di sentral. Perifer horizontal, sentral, nystagmus yang timbul adalah atas bawah dan berputar-putar. Ya. Slide coba. Nah, disebut tadi lemniscus medialis itu terdapat di batang otak, di daerah dari medula spinalis naik ke atas di daerah pons daerah medula oblongata, ada lemniscus medialis di daerah pons sampai di daerah mesencephalon. Kemudian di thalamus itu berada di diencephalon ya. Ini faktor yang mempengaruhi. Oke, slide. Gait. Lanjut. Gait itu gaya berjalan. Jadi gaya berjalan itu kita bisa membedakan banyak hal sebetulnya. Apakah orang itu mengalami, orang hemiparesis misalnya, mempunyai gaya berjalan yang berbeda dengan orang yang normal. Orang yang mengalami nyeri, misalnya yang karena nyeri pada ekstremitas bawah, atau adanya osteoartritis pada lutut, itu gaya berjalannya yang disebut dengan antalgic gait itu ROM-nya, range of motion-nya berkurang, atau dia pincang, atau jadi kalau kita melihat gaya berjalan orang kita tahu kelainannya kira-kira apa. Ada juga pasien dengan nyeri pada tulang sendi kokse yang kita sebut dengan coxalgic gait. Coxalgic gait ini disebabkan oleh nyeri pada panggul karena pasien akan beradaptasi dengan mencondongkan tubuh ke bagian ke atas agak supaya sakitnya berkurang, badan itu dicondongkan ke atas sehingga ke sisi yang sakit selama posisi kaki supaya kaki itu bisa berjalan. Atau juga pada gait yang hiperekstensi gait itu kelemahan pada otot quadriceps. Otot quadriceps terdiri dari quadriceps femoris, kemudian ada vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius di daerah paha bagian atas, bagian anterior. Ya, itu hiperekstensi ini tubuh itu akan beradaptasi dengan meningkatkan lebih plantar fleksi. Jadi plantar fleksi dia berjalan ekstensi panggul selama fase tertentu. Ada juga pada orang yang lumpuh satu sisi atau hemiparesis gait. Hemiparesis gait itu disebabkan oleh lesi di traktus corticospinalis, akibat stroke bisa, akibat lain juga mungkin. Kaki itu dalam keadaan spastik. Jadi kita bisa membedakan spastisitas dengan rigiditas. Spastisitas itu spastik kaku itu pada satu sistem. Kalau sistem ekstremitas atas pada spastisitas akan lebih fleksi, ekstremitas bawah pada spastisitas akan lebih ekstensi. Jadi timbullah gait yang kita sebut dengan hemiparesis gait itu. Karena dia spastis, maka dia akan berjalan melingkarkan kaki atau kita sebut dengan sirkumduksi. Ya, sirkumduksi melebar kakinya. Atau orang yang kelumpuhan kedua tungkai itu juga mempunyai gait yang lain yang kita sebut paraparesis gait. Paraparesis gait ini kedua kaki yang itu biasanya spastik, kemudian ciri-cirinya dia agak plantar fleksi dan lutut sedikit ekstensi supaya dia bisa berjalan. Dan macam-macam lagi. Kalau cerebellar itu adalah karena ada gangguan koordinasi. Jadi gait-nya adalah seperti orang mabok, jalannya tuh
kebentur-bentur pada alat-alat yang dia liwati itu, membungkuk sedikit seperti mabuk. Kemudian ada juga yang kalau vestibular itu pada gangguan di daerah vestibular karena sindroma Meniere misalnya, itu gate-nya juga tidak stabil karena dia mempunyai gejala. Dan yang agak spesifik adalah pada gate Parkinson. Gate Parkinson, jadi pasien masuk ke ruangan, kita tahu ini Parkinson atau bukan. Dia agak spesifik karena dia mengalami rigiditas. Apa bedanya rigiditas? Saya sebutkan tadi, rigiditas itu kedua sistem otot kena. Misal sistem otot ekstensi sama fleksi yang kena. Dua-duanya. Tapi kalau pada spasisitas yang kena itu adalah satu sistem saja di bawah, di atas itu sistem fleksi, di bawah sistem ekstensi. Tapi kalau rigid dua-duanya. Jadi pada pasien Parkinson, Parkinson ini mempunyai gejala, ada 4 gejala yang spesifik, adanya trap. T itu tremor, R itu rigidity, A itu akinesia atau bradykinesia, P itu postural imbalance, gangguan postural imbalance. Jadi dia langkahnya akan pendek, susah berjalan, dan susah berhenti. Kalau sewaktu berjalan kita suruh berhenti, dia maju ke depan. Jadi kalau ketemu pasien Parkinson, melatih pasien Parkinson, coba jalan, dia bisa jalan. Kemudian coba stop, tiba-tiba tidak bisa, dia terdorong ke depan. Karena dia langkahnya pendek, berjalannya lambat, sehingga akan menyebabkan dia susah untuk merem kalau berjalan. Mukanya seperti face mask, jadi mukanya kayak muka topeng, sehingga kita. Nah, lain lagi pasien dengan gangguan dystonia, gangguan gerakan-gerakan involuntary movement. Pasien dystonia pada leher, misalnya pasien itu menggerak-gerakkan leher tanpa bisa dikontrol, dengan akibatnya akan mempengaruhi pada ekstremitas dengan kadang-kadang menahan kepalanya dengan tangan, kemudian dia agak hiperfleksi untuk berjalan. Jadi ada beberapa macam gangguan gait yang dapat menjadi dasar diagnostik kita. Nah, kalau gait yang agak aneh, misalnya pada psychogenic gait, pura-pura, ciri-ciri gangguan berjalan gait ini aneh berjalan, kita mencurigai bila gejalanya itu tidak menetap, tidak konsisten, atau hilang timbul tanpa pola-pola yang jelas. Kita menyukai itu adalah psychogenic gait ya. Jadi yang diperhatikan pada gait itu seperti yang telah disebutkan, satu adalah step length, jarak kaki kontak dengan tanah dan kaki lainnya. Jadi apakah jalannya pakai lutut atau pakai jinjit. Stride length, jarak antara kontak kaki dengan tanah dan kaki yang sama berikutnya. Terus irama berjalan. Terus perkalian antara step length dengan irama berjalan. Jadi jarak antara kontak. Slide. Ini dapat menjadi patokan tentang berdiri dan swing berputarnya ya, membedakan antara kelainan-kelainan, sehingga dengan melihat saja kita tahu pasiennya mengalami penyakit apa. Slide. Ya, apalagi dengan melihat gambar itu harus terlatih untuk melihat gambar ini. Kita membedakan kelainan-kelainan yang bisa mencurigai kita tentang kelainan yang dialami oleh seorang penderita. Slide. Ya, ini terus. Selesai. Sudah selesai atau masih ada? Sudah selesai atau masih ada nih? Siapa?
Iya Pak, izin menjawab. Sepertinya masih ada satu kelompok lagi Pak dari kelompok 3. Ya. Nah, ini dulu ada pertanyaan tidak? Ya, baik teman-teman, dari kelompok 2 sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau yang bertanya, silakan. Udah jelas, yang harus diperhatikan mekanisme tentang traktus spinothalamikus tadi, tentang eksteroseptif sama proprioseptif. Yang kedua, membedakan antara gangguan di inner ear, vestibular, sama di pusat. Yang ketiga, tentang gate itu. Nanti penting di dalam melakukan manajemen fisioterapis pada pengalaman pasien-pasien neurologi yang mempunyai kelainan-kelainan tersebut. Jadi kalau mendapatkan pasien Parkinson, bagaimana cara untuk melatih pasien Parkinson itu agar seimbang, agar berjalannya bisa lebih wajar. Memang memerlukan obat, dari dokter mendapat obat, tapi ada cara-cara untuk melatih dia untuk menjadi lebih spesifik. Kemudian pada hemiparesis juga, pada dengan gangguan keseimbangan, kita juga harus melakukan latihan-latihan yang spesifik dan tidak semata-mata hanya menggunakan alat-alat pemanasan atau alat saja, tapi latihan yang manual itu akan lebih banyak memperbaiki pasien. Dari pengalaman saya selama bertahun-tahun ini, bahwa pasien-pasien yang membaik itu yang mendapat latihan-latihan manual. Jadi di suatu tempat fisioterapis tertentu, latihan itu banyak menggunakan alat, dengan alat-alat, tapi alat-alatnya itu hanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pada pasien. Artinya bahwa dengan menggunakan alat-alat demikian tidak memperbaiki banyak dibandingkan dengan melakukan latihan-latihan manual terhadap pasien-pasien tersebut. Ya, ada lagi yang mau nanya? Iya, mungkin sudah tidak ada dokter. Ya, kita lanjutkan pada grup selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3, kelompok 2, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Sipen. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prakam. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan melakukan presentasi untuk di-share screen. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ya, mohon maaf sebelumnya. Kami dari kelompok 3 yang membahas tentang fungsi sistem saraf dalam kontrol sistem kardiovaskuler pulmonal dan kaitannya antar sistem. Selanjutnya. Di kelompok 3 ini kami beranggotakan Aryan, Khalifa, Cynthia, Doratul Jihan, Fadia Yasmin, Giska, Reza, Naufal, Rahma, Revi, dan Rifa. Selanjutnya. Ya baik, untuk sistem saraf adalah jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang,
Sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama untuk mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada bagian sistem saraf pada manusia. Yang pertama adalah otak, merupakan kendali yang bertugas untuk mengatur gerakan, sekresi atau mengeluarkan hormon, daya pikir atau kognitif, sensasi, hingga emosi. Yang kedua ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, merupakan bagian dari sistem saraf pusat, sebagian rangsangan yang sifatnya refleks bisa melewati sumsum tulang belakang tanpa harus melewati otak. Yang ketiga ada sel saraf atau neuron, merupakan unit kerja sistem saraf pusat terdiri dari 12 nervus kranial, nervus spinal, dan cabangnya. Fungsinya sebagai penghantar informasi berupa rangsangan atau impuls. Selanjutnya. Adapun fungsi sistem saraf pada manusia, fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Fungsi ini akan berjalan dengan baik jika ada koordinasi antara fungsi sensorik, fungsi pengatur, dan fungsi motorik. Selanjutnya ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini bagian sistem saraf tepi yang mengatur fungsi visceral tubuh. Diaktifkan oleh pusat-pusat yang terletak di medula spinalis, batang otak, dan hipotalamus. Sistem saraf otonom sesuai dengan namanya, bersifat otonom atau independen, di mana aktivitasnya tidak di bawah kontrol kesadaran secara langsung. Sistem saraf otonom atau SSO terutama berfungsi dalam pengaturan fungsi organ dalam seperti curah jantung dan aliran darah ke berbagai organ. Nah, sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Next. Di sistem saraf simpatis, yaitu sistem saraf simpatis dimulai dari medula spinalis, segmen torakolumbal atau tepatnya di torak 1 sampai lumbal 2. Tiap saraf dari sistem saraf simpatis ini terdiri dari satu neuron preganglion dan saraf postganglion. Badan sel neuron preganglion ini berlokasi di intermediolateral dari korda spinal. Berdasarkan letaknya, ganglia simpatetik digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ganglia cervicalis terdiri dari 3 ganglia, yaitu ganglia cervicalis superior, ganglia cervicalis medial, dan ganglia cervicalis interior. Yang kedua ada ganglia thoracalis, dan yang ketiga ada ganglia lumbalis. Ya, selanjutnya yaitu fungsi dari saraf simpatis. Yang pertama, pada mata, aktivasi simpatik menyebabkan otot radial iris berkontraksi, dan kemudian menyebabkan midriasis, dan memungkinkan lebih banyak cahaya masuk agar penglihatan lebih membaik. Pada jantung, menyebabkan peningkatan denyut jantung, kekuatan kontraksi, laju konduksi, memungkinkan peningkatan curah jantung untuk memasok tubuh beroksigen. Dan pada paru-paru, yaitu bronkodilатasi dan penurunan sekresi paru terjadi untuk memungkinkan lebih banyak aliran udara melalui paru-paru. Pada perut dan usus, penurunan motilitas dan kontraksi sphincter serta kontraksi kandung empedu terjadi untuk memperlambat pencernaan untuk mengalihkan energi ke bagian lain dari tubuh. Boleh dilanjut. Pada kandung kemih, terjadi relaksasi otot, detrusor, dan kontraksi sphincter uretra untuk membantu menghentikan pengeluaran urin selama aktivasi simpatis. Pada organ ginjal, meningkatkan sekresi renin untuk meningkatkan volume intravaskular. Dan pada pankreas, eksokrin dan endokrin menurunkan sekresi enzim dan insulin. Pada kelenjar ludah bekerja melalui volume kecil kalium dan sekresi air. Ringkasan dari fungsi sistem saraf simpatis ini
mampu memperbesar bagian pupil mata, memperbesar bronkus, menghambat ereksi, menghambat sekresi pada empedu, dan mempercepat detak jantung. Lalu fungsi lainnya yakni memperlambat kerja sistem pencernaan, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sekresi adrenalin, dan menghambat kontraksi dari kandung kemih. Ya, selanjutnya ada sistem saraf parasimpatis, yaitu sistem saraf parasimpatis berasal dari situs medula medial atau nukleus ambigu, nukleus tractus solitarius, dan nukleus motorik dorsal dan dimodulasi oleh hipotalamus. Saraf dari sistem saraf parasimpatis meninggalkan sistem saraf pusat melalui saraf-saraf kranial 3, 7, 9, dan 10, serta saraf sakral spinal kedua dan ketiga. Sistem saraf parasimpatik merupakan sistem saraf yang mempunyai pangkal pada sumsum tulang belakang lanjutan atau medula oblongata. Pada sistem ini juga sering kita sebut dengan sistem saraf kranosakral. Fungsi dari saraf parasimpatik yang pertama ada air liur. Sebagai bagian dari fungsi istirahat dan cerna, PSNS merangsang produksi air liur yang mengandung enzim untuk membantu mencerna makanan Anda. Yang kedua adalah lakrimasi, yaitu mengeluarkan air mata. Air mata menjaga mata Anda tetap terlumasi, menjaga jaringan halus mereka. Yang ketiga ada buang air kecil. PSNS mengontraksikan kandung kemih yang meremasnya sehingga urin bisa keluar. Yang keempat ada pencernaan. PSNS merangsang pelepasan air liur untuk meningkatkan pencernaan. Buang air besar. PSNS menyempitkan sphincter di usus dan memindahkan bahan makanan yang dicerna ke saluran pencernaan sehingga seseorang dapat buang air besar. Baik, selanjutnya ada sistem saraf enterik, atau disebut juga ENS atau sistem saraf intrinsik. Adalah salah satu divisi utama dari sistem saraf otonom dan terdiri dari sistem neuron seperti jaring yang mengatur fungsi saluran pencernaan, dan ia mampu bertindak secara independen dan sistem saraf simpatik dan parasimpatik, meskipun mungkin dipengaruhi oleh mereka. ENS juga disebut sebagai otak kedua. Lalu fungsi sistem saraf enterik yaitu merasakan perubahan kimiawi dan mekanis di usus, lalu mengatur sekresi di usus dan mengontrol peristaltik dan beberapa gerakan lainnya. Untuk fisiologinya, secara umum dapat dikatakan bahwa sistem simpatik dan parasimpatik ini memperlihatkan fungsi yang antagonistik. Bila yang satu menghambat suatu fungsi, maka yang lain memacu fungsi tersebut. Contohnya yaitu sekresi liur dirangsang baik oleh saraf simpatik maupun parasimpatik. Tetapi sekret yang dihasilkan berbeda kualitasnya pada perangsangan simpatik liur kental, sedangkan pada perangsangan parasimpatik liur lebih encer. Selanjutnya yaitu sistem kardiovaskuler. Jadi sistem kardiovaskuler ini merupakan refleks dalam sistem kardiovaskuler yang terutama membantu mengatur tekanan darah arteri dan frekuensi denyut jantung. Salah satu refleks ini adalah refleks baroreseptor. Secara kasar, baroreseptor terletak di dalam dinding arteri besar, termasuk arteri karotis dan aorta. Kemudian ada pusat vasomotor yang memiliki fungsi yaitu berperan dalam pengaturan impuls simpatis dan parasimpatis pada pembuluh darah. Terletak pada substansi retikular pada medula dan bagian terendah ketiga pada pons. Juga berfungsi mengontrol kontriksi pembuluh darah dan mengontrol aktivitas jantung. Ya, selanjutnya pengaturan sistem saraf otonom pada jantung. Jantung diinervasi oleh dua divisi dari sistem saraf otonom. Saraf parasimpatis jantung, saraf vagus,
mempersarafi atrium terutama simpul SA dan simpul AV. Persarapan parasimpatis untuk ventrikel hanya sedikit dan ini dapat diabaikan. Kemudian rangsangan saraf parasimpatis pada simpul sinus cenderung memperlambat kecepatan pembentukan impuls pada pusat pacu jantung. Dan ujung-ujung saraf parasimpatis mengeluarkan asetilkolin. Selanjutnya. Selanjutnya fungsi asetilkolin, yaitu menurunkan jumlah produksi impuls di simpul sinus dan menurunkan kepekaan atrioventricular junction terhadap impuls atau rangsangan yang datang dari simpul sinus A, kelambatan hantaran impuls ke otot ventrikal. Lalu rangsangan simpatis menyebabkan peningkatan permeabilitas membran semua jaringan sistem hantaran khusus, termasuk otot-otot jantung terhadap kalium dan natrium, sehingga hantaran impuls dipercepat dan kekuatan kontraksi otot jantung juga meningkat. Next. Dan ini adalah gambar peredaran darah pada jantung. Next. Selanjutnya itu adalah efek rangsang simpatis dan parasimpatis. Efek yang terjadi pada jantung, yaitu pada umumnya perangsangan simpatis akan meningkatkan seluruh aktivitas jantung. Keadaan ini tercapai dengan naiknya frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung. Lalu untuk efek pembuluh darah sistematik, yaitu sebagian besar pembuluh darah sistematik, khususnya yang terdapat di viscera abdomen dan kulit anggota tubuh akan berkonstriksi bila ada perangsangan simpatis. Lalu yang ketiga yaitu adalah efek pada tekanan arteri. Tekanan arteri ditentukan oleh dua faktor, yaitu dorong darah dari jantung dan tahanan terhadap aliran darah ini yang melewati pembuluh darah. Ya, baik. Selanjutnya yaitu pengaruh pusat otonom batang otak oleh area yang lebih tinggi. Sinyal-sinyal yang berasal dari hipotalamus dan dari cerebrum dapat mempengaruhi aktivitas hampir semua pusat pengatur otonom batang otak. Contohnya, perangsangan daerah yang sesuai pada hipotalamus dapat mengaktifkan pusat pengatur kardiovaskuler medula dengan cukup kuat untuk meningkatkan tekanan arteri sampai lebih dari 2 kali normal. Berikut adalah referensi yang kami ambil terkait materi sebelumnya. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, coba balik ke depan. Iya. Jadi coba lanjut lihat gambarnya di ini. Nah ini. Jadi sistem saraf otonom itu berfungsi. Sisi saraf otonom itu disebut tidak kita sadari atau independen. Sistem saraf itu independen, bekerjanya tanpa aturan kita. Misalnya saja apabila kita terkejut, kaget misalnya, yang terjadi adalah miosis pada pupil mata. Tapi bila bisa kita senang, pupil mata itu akan midriasis. Nah, kalau kita marah misalnya, denyut jantung itu akan lebih kuat, dan mungkin denyut paru-paru juga akan mengalami perubahan, terjadi vasokontriksi dari pembuluh darah. Jadi semua sistem kontriksi, vasodilatasi, dan kontraksi jantung, menurunnya kontraksi jantung, meningkatnya fungsi dari gastrointestinal, dan yang lain-lain, berfungsinya fungsi berkemih, dan lain-lain, itu dipengaruhi sepenuhnya oleh
sistem saraf otonom, sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Kita bisa lihat di dalam gambar ini bagaimana parasimpatis mempengaruhi pupil, mempengaruhi kelenjar tubuh, mempengaruhi jantung, paru-paru, lambung, pankreas, dan lain-lain. Fisika urinaria juga demikian. Dua fungsi ini berlawanan dan itu saling mendukung. Jadi keseimbangan dari dua fungsi inilah nanti akan membentuk orang-orang yang bereaksi normal terhadap keadaan. Jadi salah satu kelainan klinis yang sering pada gangguan di daerah simpatis itu adalah yang kita sebut dengan sindroma Horner. Sindroma Horner itu karena pusat dari simpatis tadi di daerah hipotalamus sampai ke ganglion di cervicalis, kemudian melewati pembuluh darah di perjalanannya pembuluh darah rotis, maka gejala-gejala sindroma Horner ini menjadi spesifik bagi seorang klinisi bahwa pada penderita ini terjadi gangguan sistem saraf otonom. Tadi sudah dijelaskan secara rinci perbedaan-perbedaan yang terjadi pengaruh simpatis dan parasimpatis ini pada orang-orang, pada pasien-pasien yang mengalami, pada orang yang mengalami keadaan kelainan dari satu sistem, misalnya simpatis saja atau parasimpatis. Kalau kita misalnya, oleh karena itu fungsi dari simpatis dan parasimpatis itu juga akan mempengaruhi penyakit seseorang. Bila umumnya penyakit yang terjadi di lambung, misalnya pada gastritis, di mana kontraksi, di mana produksi HCl itu meningkat, itu umumnya pada kelainan-kelainan otonom yang terjadi pada pasien, pada orang-orang tertentu. Jadi oleh karena itu, selain melakukan terapi pada pasien, kita juga harus melakukan psikoterapi untuk menyeimbangkan antara parasimpatis dan simpatis ini. Baik, kalau ada yang mau tanya, silakan. Ada dijawab oleh kelompok ini. Iya, baik. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Tuh, Revi jawab semua ntar. Dibantu oleh dokter nanti kalau tidak tahu. Ada yang jawab? Pada ngantuk semua atau apa? Ada yang nanya? Yang depan juga boleh ditanya. Jadi nanti tulisannya kirimkan ke email saya. Kan dulu udah dikirim belum, Revi? Belum ya? Ya, baik dokter, izin menjawab. Untuk yang materi kemarin ada revisi sedikit dari dokter kan. Mungkin untuk materi kelompok 1, 2, dan 3 akan reviewkan di hari Minggu ini, dokter. Baik. Itu tulisannya. Kemudian yang sekarang juga nanti dikirimkan. Ringkas saja, enggak apa-apa. Enggak usah diterangin satu persatu, tapi mengenai simpatis dan parasimpatis itu gambarnya, di bawahnya langsung interpretasinya, apa yang akan terjadi bila aktif, misalnya parasimpatisnya aktif, bagaimana apa yang terjadi bila simpatisnya aktif. Nah, bagaimana untuk mencapai keseimbangan dari dua sistem itu tadi. Terus yang depan itu yang penting gate-gate itu mengenal gate-gate semuanya sehingga secara klinis kita dapat melakukan pelatihan-pelatihan tertentu pada orang-orang yang misalnya orang dengan hemiparesis gate, kita tahu bahwa kelainannya adalah cerebral,
atau paraparesis gate, kita tahu kelainannya di daerah medula spinalis, atau Parkinson gate, itu kita tahu kelainannya di ganglia basal, di kapsula interna, di substansia nigra. Nah, maka pelatihan-pelatihannya secara fisioterapis. Nah, dijelaskan juga apa tindakan fisioterapis yang kita lakukan pada pasien-pasien tersebut ya. Iya, baik dokter. Ada lagi Revi yang lain? Udah tidur semuanya? Nanti tolong aja di absen ya Revi ya. Yang hadir berapa orang gitu. Iya, baik dokter. Absen, Nanti saya... seperti biasa. Oke. Kalau nggak ada, mungkin ngantuk siang-siang. Kita nutup ini, kuliahnya kita tutup. Kita lanjutkan lain kali pada kesempatan lain. Oke, saya live ya. Ya baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.